Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton dibagi menjadi tiga, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh penerapannya, yang pertama, ketika kendaraan yang sedang bergerak berhenti secara tiba-tiba, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke depan. Yang kedua, ketika kendaraan yang sedang berhenti tiba-tiba bergerak, secara otomatis penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke belakang. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Hukum Newton 2, yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh penerapannya, yang pertama, menimba air sumur dengan katrol. Ketika kamu sedang menimba air di sumur menggunakan katrol, pada kegiatan ini akan menimbulkan gaya akibat menarik tali yang dihubungkan ember berisi air melalui sebuah katrol. Yang kedua, bus yang melaju di jalan raya. Bus yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bus tersebut, sehingga semakin besar massa benda, semakin besar juga gaya yang diberikan. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Hukum Newton 3 berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh penerapannya, yang pertama, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Yang kedua, seseorang yang mendorong tembok, gaya yang diberikan pada tembok tidak membuat tembok menjadi bergeser. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.